Pada zaman dahulu kala banget, wilayah Cina yang sangat luas terbagi menjadi 7 negara. Raja dari setiap negara tersebut memiliki ambisi yang sama, yaitu menyatukan wilayah Cina menjadi satu negara dan satu raja. Namun untuk mewujudkan semua itu, para raja harus saling serang. Mereka mengirim jenderal-jenderal terbaiknya untuk berperangan besar, di mana peperangan ini terjadi berulang-ulang kali selama lebih dari 500 tahun, dan belum ada yang bisa memenangkan perang besar tersebut. Sampai pada suatu hari ada sosok pemuda yang berasal dari desa kecil yang bercita-cita menjadi Jenderal Langit Agung untuk menaklukkan perangan dari 7 negara tersebut. Dan dari sinilah cerita sosok pemuda itu dimulai. Pada 225 sebelum Masehi di wilayah kerajaan Qin, kita diperlihatkan 2 orang pria yang membawa beberapa anak yatim piatu untuk dijual menjadi budak. Dalam perjalanan, mereka melihat rombongan dari pasukan jenderal terbaik dari negara Qin. Dia adalah Jenderal Wang Qi. Tubuhnya yang gagah dan berwibawa membuat salah satu anak laki-laki yatim bernama Li Xin bersemangat. Ia lalu bercita-cita ingin menjadi Jenderal Agung Langit seperti Wang Qi. Li Xin kemudian dijual ke salah satu warga di desa kecil bernama Wak Bagong. Di sana, Li Xin bertemu budak Wak Bagong lain yang bernama Pio. Xin dan Pio menjalani hari-harinya dengan memerkul kayu dan mencari kayu bakar di kebun. Selagi mencari kayu bakar, Pio mengajak Xin bertarung pedang menggunakan batang kayu. Pio mengatakan kepada Xin bahwa mulai sekarang kita akan bertarung sampai 10.000 kali. Jika kita sering bertarung pedang, maka kita bisa keluar dari perbudakan, bahkan bisa menjadi Jenderal Agung Langit. Mendengar perkataan Pio, Xin pun menjadi bersemangat dan mulai bertarung pedang dengan Pio. Kayaknya sih 17 tahun kemudian, Pio dan Xin tumbuh menjadi pemuda yang ahli dalam teknik bertarung pedang. Dalam pertarungan kesekian ribu kalinya, Xin kalah dengan Pio karena ia melihat seorang pria asing yang dari tadi memperhatikan pertarungan mereka. Pria itu ternyata salah satu jenderal kerajaan Qin bernama Chen Wenju yang tertarik dengan teknik pedang yang keduanya miliki. Akan tetapi, Xin bersikap sombong dan memanggil jenderal itu sebagai Pak Tua. Ketika Chen Wenju pergi, mereka kembali ke rumah Wak Bagong dan mendapati bahwa Wak Bagong sedang tunduk-tunduk kepada Chen Wenju. Kedatangan Chen Wenju ke sini ternyata ingin membebaskan Pio sebagai budak dan mintanya bekerja di istana kerajaan Qin. Pio tentu saja menerima tawaran dari sang jenderal, tetapi ia minta jenderal agar mengajak Xin bersamanya karena teknik pedangnya setara dengan dirinya. Sayangnya, sang jenderal Chen Wenju hanya tertarik kepada Pio dan memberi waktu 1 hari untuk memikirkan tawaran emas ini. Setelah rombongan jenderal pergi, Xin meminta Pio menerima tawaran tersebut dan tak usah memikirkan tentang dirinya karena suatu saat nanti Xin akan menyusul Pio ke istana. Keduanya lalu bertarung untuk terakhir kalinya, di mana dalam pertarungan itu Pio menyemangati Xin agar terus berlatih dan menggapai mimpinya menjadi Jenderal Langit Agung. Setelah Pio pergi ke kerajaan, Xin kini berlatih sendirian. Ia juga membuat objek latihan berupa batang kayu dan batu sebagai kepalanya. Setiap hari, Xin terus mengasah kekuatannya untuk membelah batu itu dengan pedang kayu. Ia juga menggotong lebih banyak kayu bakar dari kebun ke rumah Wak Bagong, yang membuat Wak Bagong tercengang. Sampai pada suatu hari, Xin akhirnya menemukan sebuah teknik dan berhasil membelah batu hanya dengan pedang kayu. Pada suatu malam saat Xin sedang bobo, ia ditetangi Pio yang memakai baju raja dan terluka parah akibat tusukan pedang. Pio memberitahu Xin bahwa adik dari Raja Qin bernama Cheng Jiao melakukan pemberontakan untuk mengambil alih tahta kerajaan dan tidak lama lagi pasukan dari Cheng Jiao akan datang untuk menemukan Pio. Sebelum wafat, Pio memberi permintaan yang harus Xin penuhi, yaitu pergi ke sebuah tempat di peta. Namun Xin menolaknya dan akan menghadapi pasukan yang telah mencelakai Pio. Pio lalu mengatakan, meskipun nantinya aku telah tiada, aku akan terus bersamamu. Maka dari itu, kerjalah mimpimu menjadi Jenderal Langit Agung dan bawalah aku meraih mimpi tersebut. Setelah Pio meninggal, Xin akhirnya memenuhi permintaannya. Ia mengambil pedang milik Pio dan pergi ke sebuah tempat di peta yang Pio berikan.
Gak lama setelah Shin pergi, pasukan pemberontakan yang dipimpin oleh mantan jenderal bernama Zochi datang. Saat Zochi memeriksa jasad Pio, ia ditetangi 3 warga yang menanyakan apa yang sedang terjadi. Bukannya menjawab dengan baik, Zochi malah mengakhiri 3 warga tersebut dengan 1 kali tebasan. Zochi lalu menyuruh pembunuh bayaran bernama Zhou Xiong untuk membakar desa ini dan mencari keberadaan Raja Qin yang berhasil melarikan diri. Shin yang masih dalam perjalanan tiba-tiba dihadang oleh preman alang-alang yang bekerja sama dengan salah satu orang gunung yang berpakaian seperti burung hantu. Karena tak memiliki waktu banyak, Shin pun menyerang para preman itu dan berhasil mengalahkan mereka hanya dengan selongkrong pedang. Shin akhirnya sampai di tempat tujuannya, yaitu di gubuk kecil di bawah tebing. Di dalam gubuk itu, Shin bertemu dengan Pio yang ternyata masih hidup. Akan tetapi, gaya dan cara berbicara Pio berbeda, dan dia memperkenalkan dirinya sebagai Ying Sheng atau Raja Qin yang sesungguhnya. Di waktu yang sama, mereka tiba-tiba diserang oleh assassin Zhu Xiong. Ying Sheng dan Yu Xiong lalu bertarung sambil mengungkapkan tentang pemalsuan raja yang menggunakan rakyat jelata bernama Pio untuk menggantikan posisi Raja Yin Sheng karena mirip. Dari sinilah, Shin sadar bahwa alasan Pio dibawa ke istana yaitu untuk menggantikan posisi Yin Sheng saat pemberontakan sedang terjadi. Shin pun menjadi murka dan berniat untuk mengakhiri Yin Sheng karena telah membuat Pio terbunuh. Namun sebelum itu, Shin akan melawan Yu Xiong terlebih dahulu. Keduanya lalu bertarung. Di mana dalam pertarungan tersebut, Shin berhasil mengalahkan Su dengan membelah bahunya. Setelah itu, Su dieksekusi oleh Ying Sheng dengan pedangnya. Shin dan Sheng kemudian menemukan bahwa desa asal Shin telah dibakar. Keduanya pun akhirnya bekerja sama untuk melarikan diri dari kejaran pasukan Cheng Jiao. Akan tapi mereka malah bertemu dengan orang berpakaian burung hantu sebelumnya yang ternyata adalah seorang wanita bernama He Liao Diao. Diao lalu menawarkan Zheng jalan pintas asalkan ia mau memberinya harta. Zheng pun setuju dan ketiganya pergi ke sebuah goa yang aman dari kejaran musuh. Di dalam goa, Shin lagi-lagi menyalahkan Zheng atas kematian Pio. Namun, Ying Sheng mengungkapkan bahwa sebenarnya Pio sendirilah yang menerima tawaran menjadi raja palsu. Ia tahu kalau dirinya akan mati dan menyuruh Raja Zheng pergi ke suatu tempat untuk mempertemukannya dengan Shin. Sehingga Raja Zheng bisa mendapat perlindungan dari Shin dan Shin akan mendapatkan imbalan berupa menjadi seorang jenderal nantinya. Mengetahui bahwa kematian Pio adalah keputusannya sendiri, Shin pun kembali bersemangat untuk meraih mimpinya dan mengabulkan keinginan Pio. Raja Ying Sheng kemudian menyampaikan rencana pelariannya, yaitu pergi ke wilayah kerajaan manusia gunung dan bertemu dengan Jenderal Chan Wenju di sana. Sementara itu di kerajaan Qin, adik Ying Sheng yaitu Cheng Jiao telah mengambil alih tahta kerajaan. Ia memerintahkan para jenderalnya dan penasihat kerajaan bernama Jisi untuk membawa kelapa Yin Sheng dan juga kelapa Jenderal Chen Wenju yang telah bersekutu dengan Sheng. Di waktu yang sama, Cheng Jiao kedatangan tamu tak diundang, yaitu Jenderal Langit Agung Wang Qi. Kedatangannya ke sini untuk memberikan kelapa Jenderal Chen Wenju yang berhasil ia kalahkan saat membawa Raja Yin Sheng pergi di wilayah barat. Akan tetapi Jisi mencurigai bahwa kelapa itu bukan kelapa Chen Wenju karena wajahnya telah rusak. Wang Qi lalu mengutarakan pendapatnya kalau dirinya ingin membantu Cheng Jiao asalkan Cheng memberikan wilayah Cheng Wenju kepada dirinya. Cheng pun setuju karena bagaimanapun juga Jenderal Langit Agung masih bisa dimanfaatkan. Di tempat lain, Raja Ying Sheng, Shin dan Dio masih melanjutkan perjalanannya menuju wilayah kerajaan manusia gunung. Ketika mereka melewati hutan bambu, mereka diserang oleh pembunuh bayaran bernama Muta yang ingin mengakhiri Raja Yin Sheng dengan tulupan beracun.
Namun tentu saja itu tidak mudah karena Muta harus menghadapi Shin terlebih dahulu. Pertarungan itu akhirnya dimenangkan oleh Shin dengan menegas gulu Muta. Namun sayangnya Shin terkena tulupan beracun yang membuatnya jatuh pingsan. Shin kemudian terbangun di sebuah tempat yang pernah dijadikan Raja Qin terdahulu untuk melakukan pertemuan dengan Raja Gunung. Di sini Zheng lalu menceritakan bagaimana dirinya dan Cheng Jiao bisa bertikai meskipun kakak beradik. Jadi ternyata Zheng dan Cheng berbeda ibu, di mana ibu Zheng seorang penari yang menikah dengan Raja Qin, sedangkan ibu Cheng seorang bangsawan yang menikah dengan Raja Qin juga. Setelah Raja Qin meninggal, tahtanya diwariskan ke Zheng yang membuat Cheng merasa iri. Di saat mereka sedang asik-asiknya mengobrol, tiba-tiba 3 lusin tentara datang mengepung mereka. Tapi ternyata tentara itu bukan musuh, melainkan pasukan dari Jenderal Chan Wenju yang masih hidup. Artinya, kelapa yang dibawa oleh Jenderal Langit Agung bukanlah kelapa Chen Wen. Sementara itu di kerajaan, Cheng Jiao menghadap ke para tentara kerajaan Qin yang jumlahnya sekitar 80.000 tentara. Cheng Jiao lalu mengumumkan kepada para tentaranya bahwa sekarang dirinya menjadi seorang raja menggantikan Ying Zheng. Kita kembali ke Raja Ying Zheng dan pasukannya, di mana Jenderal Chan Wenju menceritakan bagaimana Pio berubah menjadi seorang raja yang sesungguhnya ketika bertugas mengalihkan perhatian para musuh. Ia memberikan strategi dan bersorak untuk pertempuran, sampai akhirnya Pio memisahkan diri dari pasukan Chen Wen dan menyuruhnya untuk melindungi Raja Ying Zheng. Dikarenakan pasukan Chen Wenju sekarang sangat sedikit, Raja Zheng pun berencana pergi ke kerajaan orang gunung untuk meminta bantuan. Akan tapi cara ini agak sulit karena 500 tahun yang lalu Raja Qin terdahulu mengkhianati kerajaan gunung setelah bersekutu untuk merebutkan wilayah. Singkat cerita, sesampainya di wilayah kerajaan gunung, mereka dihadang oleh tentara orang gunung. Raja Zheng lalu mengungkapkan bahwa dirinya ingin bertemu dengan Raja Gunung untuk negosiasi. Mereka akhirnya mendapatkan restu dan dibawa ke kerajaan yang terletak di Bukit Bebatuan. Di sana, Raja Ying Zheng menghadap Raja Gunung bernama Yang Duanhe untuk meminta bantuan mengalahkan pasukan Cheng Jiao. Raja Gunung tentu saja menolak, begitu juga dengan sesepuh lainnya, karena Raja Qin terdahulu telah membunuh orang-orang gunung setelah mencapai tujuannya. Mengetahui hal itu, Ying Zheng pun menyampaikan tujuannya yang sebenarnya, yaitu menyingkirkan semua perbatasan negara sehingga 7 negara di wilayah Cina akan saling serang. Ying Zheng lalu mengajak Yang Duanhe untuk bekerja sama dalam sebuah perangan yang sampai saat ini belum ada yang bisa melakukannya, yaitu perang untuk menyatukan kembali wilayah Cina menjadi satu. Jika ini berhasil, maka Raja Gunung dan Raja Qin akan menguasai Cina bersama-sama. Mendengar hal tersebut, Raja Yang Duanhe pun setuju. Ia lalu membuka topengnya dan menunjukkan wujud aslinya yang ternyata seorang Kimochi. Mereka kemudian membuat strategi untuk menyerang pasukan Cheng Jiao, di mana Raja Zheng dan lainnya akan menyamar sebagai orang gunung dan berpura-pura membuat aliansi dengan Raja Cheng Jiao. Jika Cheng Jiao menyetujui dan membiarkan mereka masuk, maka dari situlah mereka harus menyerang pasukan Cheng Jiao yang ada di dalam istana tanpa melawan 80.000 pasukan di luar. Setelah rencana tertata rapi, Yang Duanyao, Ying Zheng, Shin, Chan Wen, Dio, dan 3.000 pasukannya mendatangi kerajaan Qin sebagai orang gunung. Penasehat Jisi sangat terkejut dengan kedatangan orang gunung yang ingin bersekutu dengan mereka. Jisi dan Cheng Jiao benar-benar senang dan berharap bisa menangkan perang melawan konselir Lu Due yang akan datang 1 minggu lagi. Jisi kemudian membiarkan Yang Duanhe masuk dan hanya diperbolehkan membawa 30 pasukan saja. Setelah Yang Duan, Ying Zheng, Shin dan lainnya masuk,
mereka langsung melakukan serangan kepada pasukan Cheng Jiao. この戦を始めるのにふさわしいのだ。 Mereka kemudian membagi tugas. Ying Sheng dan Yang Duan bertugas menyerang pasukan melalui jalan terbuka, sedangkan Xin, Dio, dan sebagian pasukan menyusup ke dalam ruang bawah tanah untuk masuk ke ruangan Cheng Jiao berada. Sementara di bawah ruang bawah tanah, Xin bertemu dengan Zhao Qi yang menggunakan satu gerakan saja untuk menjatuhkan 3 orang gunung. Xin dan yang lainnya kemudian mulai melakukan pertempuran melawan tentara musuh. Di tengah pertempuran itu, salah satu musuh bertubuh besar bernama Lang Kai muncul. Sampai akhirnya, Xin menggunakan teknik dengkul kopong dan berhasil menewaskan Lang Kai. Di luar, Ying Sheng, Yang Duan He, dan Jenderal Chen Wenju terlihat berjuang keras untuk mengalahkan pasukan musuh. Sementara itu, Xin dan lainnya sampai di ruangan istana. Di sana mereka dihadapkan dengan Zhao Qi yang dengan mudah mengalahkan orang gunung serta Xin. Zhao Qi kemudian meremehkan Xin karena memiliki mimpi menjadi seorang jenderal, sedangkan kemampuannya hanya biasa-biasa saja. Saat Zhao Qi hendak mengeksekusi Xin, Xin menangkis pedang Zhao dan menendangnya sampai terpental jauh. Xin kemudian menggunakan teknik membelah batu dan akhirnya berhasil mengakhiri Zhao Qi dengan teknik tersebut. Raja Cheng Jiao lalu keluar dari istana, di mana ia dihajar habis-habisan oleh Ying Sheng karena telah merebut tahtanya dan melakukan pemberontakan yang membuat nyawa tak bersalah harus bersalah. Menyadari Ying Sheng mengambil kembali kerajaannya, Jenderal Wei Xing pun menyuruh pasukannya untuk menyerang Ying Sheng. Akan tapi di waktu yang sama, ia dikepung oleh Jenderal Langit Agung Wang Qi dan pasukannya. Jenderal Wang Qi lalu menanyakan tujuan Ying Sheng setelah mendapatkan tahtanya kembali. Ying Sheng lalu mengatakan bahwa dirinya ingin menjadi satu-satunya raja di Cina dan minta bantuan orang gunung untuk mewujudkannya. Jenderal Wang Qi tentu saja terkejut dengan tujuan Ying Sheng, tetapi ia tidak dapat ikut campur lagi dalam urusan kerajaan karena dirinya sudah lama pensiun menjadi jenderal dan sekarang menjadi jenderal agung tak bertuan. Wei Xing lalu menyuruh pasukannya untuk menyerang Wang Qi, tetapi mereka langsung kalah telak dengan ayunan dari tombak Wang Qi. Wei Xing akhirnya turun tangan untuk mengalahkan Wang Qi, tetapi ia lebih dulu dieksekusi oleh Xin yang sangat mengidolakan Jenderal Wang Qi. Singkat cerita, setelah perang dimenangkan oleh Ying Xing, Xin mengatakan kepada Sheng bahwa dirinya akan menjadi Jenderal Langit Agung dengan meraih gelar demi gelar, dan akan membantu Ying Sheng dalam menyatukan kembali wilayah Cina. Film pun bersambung.
Beberapa minggu setelah memenangkan perang saudara atau tepatnya 245 sebelum Masehi, Raja Yinseng yang sedang mengatur strategi di ruangannya tiba-tiba didatangi dua penyusup yang ingin mengakhiri hidup Yinseng. Untung saja, beberapa prajurit yang dipimpin oleh Jenderal Chen Wenju datang membantu Yinseng. Namun, dua penyusup itu ternyata ahli dalam bela diri yang membuat para prajurit kewalahan. Hingga akhirnya, seorang ahli pedang dari desa kecil datang menyerang dua penyusup tersebut. Ya, dia adalah Li Xin. Dengan teknik membelah nangka, Li Xin akhirnya berhasil mengalahkan dua penyusup tersebut. Salah satu penyusup yang sedang sekarat lalu menyampaikan pesan, kalau saja Ciyu datang, kalian semua pasti sudah tewas. Mendengar nama Ciyu, Raja Yinseng pun menceritakan bahwa Ciyu adalah salah satu klan kesedihan yang konon katanya mampu mengalahkan negara kecil hanya dengan jurus pedangnya. Namun Yinseng memberitahu yang lain bahwa kita tidak boleh takut dengan ancaman. Yang jelas kita harus mencari tahu siapa yang mengirim dua penyusup ini. Di waktu yang sama, kurir kerajaan datang. Ia melaporkan kepada raja bahwa kerajaan Wei baru saja menyerang perbatasan kerajaan Qin dan berhasil merebut wilayah perbukitan Dakan. Menyadari hal itu, Yinseng pun mengirim salah satu jenderalnya yang bernama Bagong untuk melakukan serangan balik. Gak cuma itu, Yinseng juga menyeru Xin untuk ikut berperang karena ini kesempatan Xin menggapai mimpinya. Sementara itu, teman Xin yang bernama Dayo tetap tinggal di kerajaan bersama Yinseng. Singkat cerita, Xin kemudian bergabung dengan ribuan pria dari berbagai warga di kerajaan Qin yang digunakan oleh Jenderal Baigong untuk menjadi barisan terdepan karena kebetulan sekali saat ini pasukan Baigong tinggal 5.000 prajurit, sedang pasukan musuh mencapai puluhan ribu prajurit. Dalam perjalanan menuju perbukitan Dakan, Xin bertemu dengan rombongan yang berasal dari desa asalnya, tetapi rombongan itu hanya 4 orang saja, yaitu Takukai, kakak beradik Mipyong, Mido, serta seorang misterius yang memakai cadar dan pakaian tertutup berwarna putih merah. Karena orang bercadar itu tak mau memberitahu namanya, maka mereka pun memanggilnya Iteh. Rombongan dari setiap warga kemudian berbaris untuk menyambut komandan dinasti Qin yang bernama Well. Xin yang kenal dengan Well pun berlari ke arahnya yang membuat semua orang terkejut bagaimana bisa seorang Xin bisa berteman dengan Well. Ya tentu saja karena jasanya di film sebelumnya. Well kemudian memberitahu Xin bahwa pasukan Wei telah membakar desa di dekat perbukitan Dakan. Mereka berjumlah 90.000 pasukan dan dipimpin oleh salah satu jenderal terbaiknya yaitu Jenderal Panglima Oh Geong. Sementara itu, Jenderal Baigong mulai mengatur strategi perangnya, di mana ia akan mengirim prajuritnya ke perbukitan untuk merebutnya kembali dari musuh. Kita kembali ke rombongan para warga, di mana mereka dihadapkan oleh komandan dinasti Qin bernama Park Hosin yang akan mengatur barisan pertama dan kedua. Xin dan para warga lainnya lalu ditempatkan di barisan terdepan, di mana mereka akan berperang lebih dulu untuk menghancurkan pertahanan musuh. Sementara itu di wilayah musuh, bawahan Jenderal Oh Geong bernama Jenderal Gong Yuan ditugaskan untuk mengatur barisan pertama dan kedua, sama halnya dengan Park Hosin. Setelah semuanya siap, peperangan pun dimulai. Xin yang bersemangat berlari paling depan dan menyerang barisan utama musuh dengan teknik kombinasi, yaitu teknik tenggul kopong dan teknik kocokan pedang.
Meskipun para warga minim bela diri, tetapi mereka mampu menjatuhkan puluhan prajurit Wei dengan kekompakan mereka. Shin lalu melihat seorang komandan Wei yang berdiri di atas menara. Ia pun segera menuju ke arahnya dan berhasil mengakhirinya. Ketika pasukan warga berada di atas angin, tiba-tiba pasukan kuda kereta perang milik musuh datang. Pasukan kereta kuda itu dikerahkan untuk menyapu pergerakan pasukan warga. Salah satu prajurit lalu melapor ke Jenderal Baigong bahwa barisan terdepan diserang oleh pasukan kereta musuh. Di sini Jenderal Bagong tidak mau memberi bantuan dan tetap mengandalkan pasukan warga yang masih tersisa. Setelah pasukan kereta kuda pertama pergi, Shin dan warga lainnya yang masih hidup membuat gundukan mayat yang akan mereka gunakan untuk menghentikan pergerakan pasukan kereta kedua musuh. Gundukan mayat itu ternyata terbukti berhasil menjatuhkan puluhan kereta kuda musuh. Di sisi lain, Jenderal Chan Wenju yang kini menjadi penasihat kerajaan melaporkan kepada Raja Qin Muda bahwa pasukan warga hanya tinggal puluhan lusin saja. Mendengar laporan tersebut, Dayo dan Yinseng pun mulai khawatir dengan keadaan Shin. Apakah dia selamat atau masih selamat? Malam harinya, Shin dan dua lusin warga tersisa kemudian mencoba bersembunyi di balik batuan. Akan tetapi mereka ketahuan oleh pasukan musuh. Shin lalu minta rombongannya pergi, sedangkan dirinya akan menghadapi pasukan musuh sendirian. Ketika rombongan Shin pergi dan Shin bertarung sendirian, tiba-tiba ia dibantu oleh Iteh yang ternyata ahli dalam bertarung pedang. Gak cuma itu, Iteh juga ternyata memiliki ilmu pocong, di mana awalnya ia lompat-lompat seperti pocong dan kemudian menghabisi puluhan musuh dalam waktu yang sangat singkat. Namun sayangnya salah satu musuh membuka cadar Iteh yang akhirnya membongkar identitas Iteh yang ternyata seorang Kimochi. Karena musuh terlalu banyak, Kimochi pun mengajak Shin untuk melarikan diri dengan menjatuhkan dirinya ke sebuah jurang. Shin kemudian terbangun dengan luka yang sudah diobati oleh Kimochi. Di sini Shin sangat terkejut bagaimana bisa seorang Kimochi ikut berperang. Kimochi itu lalu mengatakan bahwa alasan dirinya ikut perang karena ingin balas dendam atas kematian kakaknya yang bernama Kyo Shao, di mana kakaknya telah dibunuh oleh seorang perempuan yang berasal dari dinasti Wei. Shin lalu melihat mata Kimochi yang memiliki tatapan sendu, dan dari sinilah Shin mengetahui bahwa seorang Kimochi ini adalah seorang klan Chiyu yang pernah dikatakan oleh Yinseng. Si Kimochi kemudian memberitahu Shin bahwa Chiyu adalah nama klannya yang artinya klan kesedihan, sedangkan nama aslinya adalah Kyokai. Kyokai lalu menceritakan tentang masa lalunya di mana ia dibesarkan dan dilatih bertarung pedang di dalam klan kesedihan bersama kakaknya yaitu Kyo Shao. Hingga pada suatu hari, klan kesedihan membuat ujian terakhir. Ujian itu berupa pertarungan membunuh sampai menyisakan berapa orang saja, dan orang yang masih hidup itu akan dijadikan komandan klan kesedihan. Sebelum ujian dilakukan, Kyo Shao bercerita kepada Kyokai bahwa setelah kita menyelesaikan ujian ini, dirinya akan pergi ke sebuah desa bernama Nara. Di sanalah Kyo Shao akan mulai hidup baru, tertawa bebas, lalu menikah. Keduanya lalu tidur untuk mengisi tenaga. Namun keesokan harinya Kyokai bangun kesiangan karena dibius oleh Kyo Shao. Ternyata Kyo Shao sengaja melakukan ini agar adiknya bisa selamat tanpa mengikuti ujian. Kyokai kemudian melihat puluhan tubuh peserta ujian dan merasa senang karena kakaknya mungkin memenangkan pertarungan.
Akan tetapi ternyata Kyokai menemukan tubuh kakaknya yang sudah tiada. Artinya pemenang ujian bukanlah Gyosao. Kyokai menyadari bahwa yang membunuh kakaknya adalah musuh bebuyutan Gyosao yang bernama Yurion. Dan kini Kyokai akan membalaskan dendam kematian kakaknya. Kyokai memberitahu Shin bahwa dirinya tidak boleh mati terlebih dahulu sebelum mengakhiri Yurion. Akan tetapi Shin malah memarahi Kyokai karena dia harus tetap hidup dan mewujudkan mimpi kakaknya, yaitu hidup bebas dan menikah. Keesokan harinya, Shin dan Kyokai bergabung kembali dengan rombongan warga tersisa yang bersembunyi di atas jurang. Mereka kemudian melihat pasukan musuh telah menghabisi barisan terdepan pasukan Qin. Salah satu warga menyarankan rombongan untuk melarikan diri, tetapi saran itu langsung ditolak oleh Shin yang malah memerintahkan mereka untuk menyerang salah satu bukit yang mana di atasnya terdapat Jenderal Gong Yuan. Shin dan lainnya lalu berlari menuju ke bukit tersebut, tetapi mereka dihadang oleh ratusan prajurit musuh. Penyerangan Shin akhirnya diketahui oleh Jenderal Gong Yuan yang memerintahkan 2.000 pasukannya untuk berjaga di tengah-tengah bukit. Sementara itu, Jenderal Baigong mendapati laporan bahwa puluhan warga telah mencapai kaki bukit tempat Jenderal Gong Yuan berada. Jenderal Baigong pun terkejut dan akhirnya memerintahkan barisan kedua dan ketiga yang dipimpin oleh Komandan Park Ho-shin untuk turun ke medan perang. Di tengah pertempuran, Park Ho-shin memimpin sebagian pasukan menuju ke rombongan Shin, sedang sisanya lagi tetap berada di daratan-daratan untuk menghabisi sisa pasukan musuh. Park Ho-shin akhirnya bertemu dengan Shin. Ia bangga kepada Shin yang sanggup membawa warga tersisa tanpa ada yang tewas. Mereka lalu bersama-sama menyerang 2.000 pasukan yang ada di tengah perbukitan. Di tengah pertempurannya, Komandan Park Ho-shin meminta Shin untuk ikut bersamanya menuju ke markas Jenderal Gong Yuan secara langsung. Tetapi Shin tidak enak dengan teman-temannya yang telah berjuang sampai sejauh ini. Mip Yong kemudian menyuruh Shin untuk ikut bersama komandan karena ini kesempatan Shin menggapai mimpinya. Mengetahui hal itu, Shin pun akhirnya memutuskan ikut bersama komandan dan meminta Kyokai untuk memimpin pasukan warga. Setelah Shin, Park Ho-shin, dan prajurit lainnya pergi ke atas bukit, Kyokai berjuang mati-matian untuk melindungi rombongannya. Shin dan Park Ho-shin akhirnya sampai di atas bukit. Akan tetapi mereka diserang oleh pasukan anak panah Komandan Huang. Ketika pertempuran jarak dekat terjadi, Komandan Park menghampiri Jenderal Gong Yuan dengan keadaan lemah. Jenderal Gong Yuan lalu dengan mudah menusuk pedangnya ke Komandan Park. Akan tapi ia membuat kesalahan karena Park memiliki kesempatan untuk mengakhirinya dengan sebuah belati. Komandan Park kemudian berteriak bahwa Jenderal Gong Yuan berhasil dikalahkan. Seketika itu juga semua prajurit musuh melarikan diri ke wilayahnya masing-masing. Sebelum meninggal total, Komandan Park Ho-shin lalu memberikan nasihat kepada Shin, yaitu jika kamu ingin memenangkan perang, makanlah kemangi. Setelah Komandan Park meninggal, Kyokai dan warga lainnya datang menemui Shin. Mereka lalu melihat ke arah balik bukit dan mendapati bahwa puluhan ribu pasukan musuh masih berbaris di bawah pimpinan Jenderal Oh Gyeong.
Di waktu yang sama, semua orang dikejutkan dengan kedatangan Jenderal Langit Agung yang sudah pensiun. Dia adalah Wang Qi dari dinasti Qin, sosok jenderal yang menginspirasi Xin. Jenderal Agung Langit tersebut lalu naik ke bukit untuk menemui Xin dan memberitahu Xin bahwa dirinya hanya ingin melihat pemandangan dari atas bukit. Akan tetapi di balik kedatangannya, Jenderal Agung sebenarnya ingin melihat kemampuan Xin karena ia mulai menyukai keberanian Xin. Jenderal Langit Agung lalu memberikan sedikit pengalamannya, di mana dalam peperangan seorang jenderal yang kuat tidak hanya mengandalkan akal tapi juga insting. Insting itulah yang akan membawa seorang jenderal mencapai kemenangannya. Bersama dengan itu, Jenderal Baigong dan pasukannya berkuda mendatangi barisan musuh. Jenderal Agung lalu mengatakan kepada Xin bahwa Jenderal Baigong sedang mengikuti naluri instingnya. Namun dalam perjalanan menuju ke barisan musuh, pasukan kereta berkuda musuh muncul mengepung pasukan Bagong. Xin kemudian meminta satu kuda kepada Jenderal Agung dan berencana turun ke medan perang membantu Jenderal Bagong. Setelah Jenderal Agung memberikan kudanya, Xin segera pergi menyusul Bagong. Dalam perjalanannya, Xin berhasil menyingkirkan beberapa pasukan kereta kuda yang membuat Jenderal Bagong terkesan dengan keberanian Xin. Sesampainya di barisan musuh, Jenderal Bagong menantang Jenderal Oh Geong untuk berduel sampai mati. Jenderal Oh Geong pun menujuinya dan perduelan antara kedua pun dimulai. Keduanya berkuda menuju ke arah satu sama lain, sampai akhirnya Jenderal Bagong berhasil mengakhiri Geong. Peperangan pun dimenangkan oleh pasukan Qin, sedangkan semua pasukan musuh kembali ke kerajaan Wei. Ketika rombongan warga hendak kembali ke kampung halaman, Xin menghampiri Kyokai yang ingin pergi berkelana. Keduanya lalu berpisah dan berjanji akan bertemu lagi di medan perang. Xin kemudian kembali ke istana kerajaan Qin, di mana ia disambut oleh Raja Yinseng dan temannya Daiyou. Di sana, Daiyou memberitahu Xin bahwa mulai sekarang dirinya akan membantu Raja Yinseng dalam mengatur rencana menyatukan wilayah Cina. Keesokan harinya, Raja Yinseng dan para pejabat kerajaan menyambut kedatangan konselir kerajaan Qin, yaitu Lu Buwei, yang baru saja berkunjung di negara tetangga. Di sini, Lu Buwei secara tiba-tiba memberi pertanyaan tentang dua penyusup di awal film yang ingin membunuh Yinseng. Yinseng pun tentu saja terkejut bagaimana Lu Buwei tahu tentang dua penyusup tersebut. Yinseng lalu minta Lu Buwei untuk mencari tahu siapa pelakunya, meskipun ia tahu bahwa mungkin pelakunya adalah Lu Buwei itu sendiri. Di adegan awal kredit, kita diperlihatkan Xin yang diantar oleh seseorang ke istana Jenderal Langit Agung. Xin memberitahu orang itu bahwa dirinya akan berguru dengan Jenderal Langit Agung, dan film pun bersambung. Setelah diterima menjadi murid Jenderal Oki, Li Xin kemudian diberi tugas untuk menenteramkan sebuah wilayah yang diisi oleh berbagai macam suku yang terus berkonflik. Dalam tugasnya, Li Xin dan rekannya bernama En bergabung dengan suku paling lemah dan mulai memerangi suku-suku yang kuat. Dan hanya dalam waktu berapa bulan saja, Xin akhirnya berhasil menenteramkan wilayah tersebut. Scan kemudian beralih ke salah satu kota kerajaan Qin bernama Bao yang berada di perbatasan antara kerajaan Qin dan Zhao.
di mana seorang ayah dan anak yang baru saja ngarit dikejutkan dengan datangnya pasukan Zhao yang memiliki niat untuk merebut kota tersebut. Berita kedatangan pasukan Zhao lalu sampai ke raja baru Qin, yaitu Yin Zheng yang merupakan teman Xin. Kabar ini membuat Raja Yin Zheng dan penasihatnya bernama Sun Bonkun terkejut dan mengeklaim kalau niat pasukan Zhao menyerang kota Bao adalah untuk balas dendam atas apa yang telah pasukan Qin lakukan beberapa tahun yang lalu, yaitu membantai salah satu kota Zhao bernama kota Zhouhei. Sementara itu, Diao yang kini menjadi analisa kerajaan Qin mulai mendiskusikan tentang serangan pasukan Zhao. Ia dan rekannya bernama Kreweng mulai mendiskusikan tentang Zhao yang mungkin memiliki seorang jenderal tertinggi baru, karena beberapa tahun yang lalu jenderal terkuat Zhao berhasil dikalahkan oleh Jenderal Oki. Di saat itu juga, pasukan Zhao yang berjumlah 100.000 prajurit telah berhasil mengambil alih kota Bao. Mereka dipimpin oleh 3 jenderal, yaitu Jenderal Fuqi, Jenderal Mangoku, dan Jenderal Zhou Shou. Raja Yin Zheng kemudian didatangi oleh kanselir kerajaan Qin bernama Liu Bei untuk memberi saran penyerangan. Dikarenakan hari ini semua jenderal kerajaan Qin sedang sibuk perang di kerajaan lain, Liu Bei pun menyarankan tangan kanannya yang bernama Mo Bu untuk menjadi jenderal tertinggi memimpin perang melawan Zhao. Namun, saran itu langsung ditolak oleh Sun Bonkun karena Mo Bu hanya memiliki teknik penyerangan saja dan tidak memiliki teknik pertahanan. Ia lalu menyarankan Yin Zheng untuk menugaskan salah satu jenderal yang memiliki kecerdasan dalam menyerang maupun bertahan. Dan di saat itulah jenderal yang dimaksud Sun Bonkun datang. Ya, dia adalah Jenderal Oki, sang Jenderal Langit Agung. Kedatangan Oki tentu saja membuat semua orang terkejut karena status Jenderal Oki sudah tidak lagi berperang, alias jenderal pensiunan. Namun, Jenderal Oki menyatakan kalau kedatangannya ke sini karena diundang oleh Menteri Pertahanan Qin, yaitu So Haikun. So Haikun lalu menyarankan Raja Yin Zheng untuk menjadikan Jenderal Oki komandan tertinggi Qin. Saran itu pun membuat Mo Bu nesu dan pergi meninggalkan ruangan. Jenderal Oki kemudian meminta Yin Zheng untuk mengeluarkan semua orang karena ia ingin berbicara empat mata dengannya. Setelah semuanya keluar kecuali Xin, Jenderal Oki mulai menanyakan sesuatu yang selalu ada di benaknya, yaitu kenapa Xin ingin berambisi menyatukan Tiongkok. Dengan nada penuh sakit hati, Yin Zheng mengatakan kalau dirinya ingin menepati janji. Jadi, puluhan tahun yang lalu, ayah Yin Zheng yang merupakan pewaris kerajaan Qing disandra oleh pasukan Zhao sebagai bentuk kejahatan senjata. Selama di kerajaan Zhao, ayah Zheng menikah dan melahirkan seorang putra yang tak lain lagi adalah Yin Zheng. Namun, 7 tahun yang lalu saat Yin Zheng masih umur 20-an, ayah Yin Zheng dengan tega meninggalkannya sendirian dengan melarikan diri dari Zhao dan kembali ke kerajaan Qin untuk mengambil tahta sebagai raja baru. Pada masa itu, Yin Zheng hidup di salah satu kota Zhao bernama Kantan, di mana ia selalu dibully dan dipukuli oleh warga setempat. Tapi untungnya, Yin Zheng diselamatkan oleh seorang wanita bernama Shika yang merupakan pedagang gelap. Pada suatu malam, saat Yin Zheng sedang melamun melihat bulan, ia didatangi Shika yang terus menghibur Yin Zheng dengan mengatakan kalau bulan adalah bulan. Perkataan Shika membuat hati Yin Zheng yang tadinya mati rasa, kini sedikit mulai terasa menjadi rasa asin. Ketika Yin Zheng hendak pergi tiba-tiba ia melihat bayangan dirinya sendiri dalam versi mayat. Namun ternyata itu hanya halusinasi saja dan bayangan itu merupakan seorang pria bernama Doken yang diutus ayah Zheng untuk membawanya kembali ke Qin. Di waktu yang sama, Shika dan temannya bernama Amon muncul.
ia memberitahu Doken kalau dirinya akan menerima tugas tersebut untuk membawa Yinsen ke Qin dengan selamat. Di keesokan harinya, Sheikah, Doken, dan Amon mulai berangkat menuju ke kerajaan Qin dengan menggunakan gerobak gandum, sedang Yinsen disembunyikan di dalam box kecil. Mereka berhasil melewati beberapa pos pemeriksaan berkat Sheikah yang pada saat itu sangat dipercaya pasukan Zhao. Saat mereka beristirahat, Sheikah mendapati kalau Yinsen tidak mau makan. Yinsen lalu bertanya mengapa kamu mau menolongku. Sheikah pun menjawab kalau dirinya adalah yatim piatu korban perang. Sambarnya ia diselamatkan oleh pedagang gelap yang menjadikannya seorang anak angkat. Tetapi saat Sheikah berumur 10 tahun, ayah angkatnya tewas sebelum Sheikah membalas budinya. Ayah angkat Sheikah lalu mengatakan, balas budilah kepada orang yang kamu temui nanti. Setelah makan, keempatnya mulai melanjutkan perjalanan dan tiba di pos pemeriksaan terakhir. Di pos ini, salah satu prajurit sengaja menembakkan panah ke box tempat persembunyian Yinsen. Tetapi Yinsen tetap diam sehingga Sheikah terus berjalan tanpa dicurigai oleh prajurit Zhao. Ketika mereka tiba di padang rumput, mereka membuka box dan menemukan kalau anak panah tersebut mengenai tangan Yinsen. Di waktu yang sama, Yin kembali melihat bayangan dirinya sendiri sebagai mayat yang mengatakan kalau ia tak pantas menjadi raja karena cacat. Yin pun ketakutan dan berlari ke semak-semak. Sambarnya ia dihentikan oleh Sheikah. Yinsen lalu mengungkapkan kalau ia tidak mau menjadi raja karena dirinya cacat, dalam arti sudah mati rasa akibat dipukuli para warga sebelumnya. Namun Sheikah tetap memberi semangat kepada Yinsen dan minta Yinsen untuk menjadi raja yang bisa mendamaikan rakyat Tiongkok. Mendengar nasihat Sheikah, Yinsen pun akhirnya kembali bangkit. Ketika mereka hendak berangkat, tiba-tiba dari arah belakang pasukan Zhao mencoba mengejar mereka setelah mengetahui kalau Yinsen melarikan diri dari Kantan. Keempatnya lalu dikejar-kejar oleh pasukan Zhao sampai ke jalur perbatasan antara Zhao dan Qin. Dalam pengejaran tersebut, Sheikah terkena panah, sedangkan Doken dan Amon terus mencoba melawan pasukan Zhao dengan anak panah. Namun, sayangnya Doken tewas saat mencoba melindungi Yinsen. Begitu pula dengan Amon. Sebelum tewas, Amon minta Yinsen untuk menjadi raja yang bisa dipercaya oleh rakyatnya. Bersama dengan itu, Sheikah meminta Yin untuk menyetir kudanya, sedangkan dirinya akan menghalangi para pasukan Zhao. Dalam prosesnya, Sheikah terkena beberapa anak panah, tapi ia tak menyerah dan terus melawan prajurit Zhao yang mencoba naik ke kereta kuda mereka. Saat tiba di perbatasan, Yin melihat pasukan Qin yang dipimpin oleh Son Bonkun datang dan mulai melawan pasukan Zhao. Tetapi sayangnya, Sheikah terkena tombak yang akhirnya membuatnya kehabisan darah. Sebelum meninggal, Sheikah meminta Yin untuk berjanji menjadi raja yang mampu mendamaikan rakyat Tiongkok. Dan dari situlah Yinsen memiliki ambisi untuk menjadi satu-satunya raja yang bisa menyatukan Tiongkok. Yinsen memberitahu Jenderal Oki bahwa janji ini bukan hanya untuk Sheikah, melainkan orang-orang termasuk Xin yang sudah merelakan nyawanya demi dirinya. Mendengar cerita dari Yinsen, Jenderal Oki pun akhirnya sadar dan mau membantu mewujudkan impian Yinsen.
皆さんをお呼びしてください。Yin Zheng kemudian memanggil kembali pejabat kerajaan dan meresmikan Jenderal Oki sebagai komandan tertinggi yang akan melawan pasukan Zhao. Setelah rapat selesai, Jenderal Oki kemudian mengirim Xin ke kamp pasukan Qin, di mana di sana Xin akan memimpin 100 unit pejuang atau relawan perang yang terdiri dari petani, termasuk teman-teman Xin dari desa kecil. Xin lalu mengumpulkan mereka dan memberitahu kalau pasukan ini tidak tergabung ke dalam pasukan lain dan menjadi satu-satunya unit khusus yang ada di bawah perintah Jenderal Oki. Selain itu, Xin juga diperbolehkan membawa 2 wakil. Yang pertama adalah En dan yang kedua adalah Bakimochi Kyokai yang merupakan satu-satunya klan pembunuh legendaris Xiu yang masih selamat. Xin lalu memberitahu pasukannya kalau mereka akan berangkat berperang besok pagi. Di malam harinya, Xin dan Kyokai berduel untuk melatih serangan pedang mereka. Setelah latihan, Kyokai menceritakan tentang seseorang ahli bela diri yang dirasuki oleh dewa dan menjadikannya manusia setengah dewa yang sangat mustahil untuk dikalahkan, dan dia dijuluki sebagai Bushin. Sementara itu, Jenderal Oki yang sedang siap-siap diberi pertanyaan oleh Sun Bonkun tentang mengapa Oki mau menerima tugas dari raja. Jenderal Oki lalu menjawab kalau dirinya ingin mengakhiri masa lalunya ketika perang melawan Zhao beberapa tahun yang lalu, di mana Jenderal Oki berhasil membunuh seorang wujud seni bela diri bernama Hoken yang sebelumnya berhasil membunuh jenderal tertinggi Qin bernama Qiao. Namun sampai saat ini, Jenderal Oki merasakan keanehan di dalam hatinya seolah-olah masalah tersebut belum terselesaikan. Hoken. Di keesokan paginya, pasukan Qin dan Jenderal Oki mulai berangkat ke medan perang. Setibanya di kota Bao, Jenderal Oki memerintahkan semua pasukannya untuk tidak menyerang terlebih dahulu dan pindah ke daratan yang bernama Kan dan membuat formasi di sana. Setelah formasi tertata rapi, Diao dan Kreweng pergi ke atas bukit Kan untuk menganalisa peperangan tersebut. Mereka lalu menunjukkan formasi dari pasukan Qin, di mana sayap kanan pasukan Qin yang berjumlah 30.000 prajurit akan melawan pasukan sayap kiri Zhao yang dipimpin oleh Jenderal Mangoku dengan 40.000 prajurit. Sedangkan di sayap kiri Qin dipimpin oleh Kanao yang memiliki pasukan 10.000 prajurit untuk melawan sayap kanan Zhao berjumlah 20.000 pasukan yang dipimpin oleh Jenderal Fuqi. Sementara pasukan tengah Qin terdapat 40.000 prajurit yang di depan 20.000 prajurit dipimpin oleh Mao Bu, sedang di belakangnya dipimpin oleh Jenderal Oki. Sedangkan Xin dan 100 unitnya diletakkan di tengah-tengah. Singkat cerita, Mao Bu kemudian membuka peperangan dengan menyerang barisan tengah Zhao. Setelah itu, dilanjut dengan sayap kanan Qin yang mulai menyerang pasukan Jenderal Mangoku. Hal ini pun membuat Xin menjadi tidak sabar untuk ikut berperang melawan Zhao. Di saat itu juga, Xin didekati oleh Oki yang menyampaikan kalau Xin dan 100 unitnya akan diberi tugas yang sangat penting dan tidak boleh gagal, yaitu menyelinap ke atas bukit yang terletak di antara sayap kanan Zhao dan pasukan tengah Zhao. Setelah itu, Xin diharuskan untuk menerobos pasukan pertahanan Fuqi dan menebas kelapa Fuqi. Awalnya Xin agak bingung, namun setelah dipikir-pikir akhirnya ia sadar kalau satu butir kacang
jika dibiarkan semakin lama akan semakin mengeras dan menjadi batu. Setelah Shin menerima tugas tersebut, Jenderal Oki memberi hadiah berupa nama untuk unit Shin, yaitu unit Hishin. Hishintai. Singkat cerita, Shin dan unitnya kemudian mulai berangkat ke bukit tersebut. Sementara itu, pasukan Kanao yang sedang perang melawan pasukan Fuki akhirnya berhasil memukul mundur pasukan Fuki. Namun saat pasukan depan Kanao berambisi mengejar pasukan Fuki, Fuki langsung memerintahkan pasukan kiri dan kanannya untuk maju dan menghujani pasukan depan Kanao dengan anak panah. Sesampainya di bukit, Shin menemukan kalau bukit penghalang yang mengarah ke Fuki dijaga oleh puluhan prajurit Zhao. Namun hal itu bukan masalah bagi Shin. Ia meyakinkan pasukannya untuk tidak takut dan mulai memimpin pasukannya untuk membunuh semua pasukan tersebut. Setelah berhasil, Shin dan beberapa temannya lalu mulai naik ke atas tebing. Tetapi sayangnya di atas masih ada pasukan Zhao yang mencoba menghalangi mereka. Untuk mengecoh pasukan Zhao, salah satu rekan Shin bernama Yugi meminta Shin untuk membagi tugas, di mana Shin, Kyokai dan setengah pasukannya naik ke tebing yang minim pasukan Zhao, sedangkan Yugi dan pasukan tersisa akan bertarung melawan pasukan Zhao. Setelah Shin setuju, mereka mulai menjalankan tugasnya masing-masing, di mana Shin dan Kyokai akhirnya berhasil naik ke atas tebing dan membunuh sebagian pasukan Zhao. Setibanya di sana, mereka mendapati kalau Jenderal Fuki dikelilingi oleh ribuan prajurit. Namun, tentu saja hal itu bukan penghalang bagi Shin dan kawan-kawannya. Mereka dengan sintingnya dan nekat terjun dari tebing dan mulai membasmi prajurit Zhao satu demi satu. Serangan yang dilakukan oleh Shin akhirnya memancing perhatian Jenderal Fuki. Namun, Jenderal Fuki menghiraukan Shin dan tetap fokus menyerang pasukan Kanao. Bahkan, Fuki ini mengirim barisan tengahnya untuk melenyapkan pasukan Kanao yang tinggal ribuan. Di tengah peperangan tersebut, Shin, Kyokai dan teman-temannya berhasil menerobos masuk ke pertahanan Fuki. Shin dan Kyokai terus maju sedangkan teman-temannya menahan para pasukan Fuki di belakang. Saat Shin semakin dekat, Fuki baru sadar kalau ternyata semua ini adalah jebakan dari Jenderal Oki, di mana pasukan Kanao sebagai tumbal agar pasukan terdepannya maju meninggalkan barisan. Dan di saat itulah Shin berlari sangat kencang dan melompat, lalu menebas kelapa Fuki dengan sangat mudah. Seketika itu juga pasukan Zhao milik Fuki berhenti menyerang. Sedangkan teman-teman Shin dan dari unit 100 bersorak-soria untuk keberhasilan Shin. Melihat Fuki gugur, Jenderal Chu Shao memerintahkan semua pasukan Zhao untuk pindah posisi ke pegunungan, sebagaimana perintah dari Jenderal tertinggi Zhao. Lalu, siapa sih Jenderal tertinggi Zhao? Sementara itu, Dio dan Kreweng dikejutkan dengan munculnya seorang wanita dan pria yang belum diketahui namanya. Namun yang pasti, pria itu adalah Genji. Melihat pasukan Zhao mundur ke pegunungan, Jenderal Oki pun memerintahkan semua pasukannya untuk menyusul ke sana.
Tapi setibanya di tempat perbatasan pegunungan, Jenderal Oki meminta pasukannya untuk beristirahat dan akan menyusul Zhao ke keesokan harinya. Di sini, Jenderal Oki mencium musuh tak dikenal yang juga belum muncul. Di malam harinya, unit Hishin mengadakan bakar-bakaran boden untuk merayakan kemenangan Shin. Namun, di tengah pesta, tiba-tiba sosok pria misterius yang membuat tombak celurit muncul. Beberapa orang kemudian mencoba menghalangi pria itu, namun orang-orang tersebut langsung dibunuh oleh si pria hanya dengan satu kali gerakan. Melihat hal itu, Yuki dan adiknya pun mencoba menyerangnya, namun keduanya malah terbunuh sia-sia. Shin lalu mencoba menyerang pria tersebut, namun lagi-lagi Shin dengan mudah disingkirkan oleh si pria misterius. Bahkan, pria itu mampu menghindari serangan pamungkas milik Kyokai. Pria itu lalu memperkenalkan dirinya sebagai jenderal tertinggi Zhao yang dikenal sebagai Busin. Namun ia memiliki nama asli, yaitu bernama Hoken. Kabar munculnya Hoken kemudian sampai ke istana Qin, di mana Sun Bon-kun sangat terkejut karena seharusnya Hoken sudah mati dibunuh oleh Jenderal Oki 9 tahun yang lalu. Dari sinilah Sun Bon-kun sadar bahwa alasan Jenderal Oki menerima tugas tersebut yaitu untuk melawan Hoken. Begitu pula dengan Hoken yang sengaja menjadi jenderal tertinggi Zhao untuk melawan Jenderal Oki. Di adegan akhir kredit, kita diperlihatkan dengan Yan Duanhe, pimpinan suku barbar yang dibuat terkejut dengan ratusan ribu pasukan Qin yang mati dibabat oleh Hoken. Film pun bersambung. Di ending film Kingdom 3, kita sudah diperlihatkan bagaimana pasukan kerajaan Qin yang dipimpin oleh Jenderal Oki berhasil memukul mundur pasukan kerajaan Zhao yang ingin merebut wilayah Bayao. Dalam pertempuran itu, Shin dan Kyokai juga berhasil membunuh satu jenderal Zhao yang bernama Fuki. Sementara teman Shin bernama Diao dan Kreweng yang pada saat itu menjadi analisis peperangan pasukan Qin, kedatangan tamu tadi undang yaitu seorang wanita dan pria misterius yang kita kenal sebagai Takia Genji. Meskipun dalam pertempuran ini Qin ada di atas angin, namun ternyata pasukan Zhao masih belum menyerah. Mereka memancing para pasukan Qin agar mau masuk ke dalam lembah bebatuan yang mana di dalam lembah itu Jenderal Oki merasakan ada musuh baru yang memiliki kekuatan tidak tertandingi. Selain itu, musuh tersebut juga merupakan musuh bebuyutan Jenderal Oki yang pernah ia bunuh 9 tahun yang lalu. Musuh baru itu kemudian muncul di perkemahan Regu Hishin atau pasukan milik Shin yang terdiri dari para pria dari seluruh desa di wilayah Qin. Musuh itu dengan mudah mengalahkan beberapa pasukan Shin dengan tombak pisau melenggungnya. Ia kemudian memperkenalkan dirinya sebagai dewa perang atau Busin yang memiliki nama asli yaitu Hoken. Melihat beberapa anggotanya mati sia-sia, Shin dan Kyokai kemudian mencoba melawan Hoken. Namun meskipun dikeroyok, Hoken dengan mudah mengalahkan keduanya, bahkan berhasil membuat Shin pingsan dengan satu kali gebukan. Karena Hoken mampu membaca pergerakan mereka, Kyokai akhirnya mengeluarkan jurus andalannya yaitu pocong melompat yang sampai saat ini belum ada yang bisa menangkis jurus tersebut. Namun, begitu Kyokai memulai menyerang, Hoken ternyata dengan mudahnya menghindari semua serangan dari Kyokai dan justru mampu melukai Kyokai. Ketika Hoken akan membunuh Kyokai, Kyokai lebih dulu diselamatkan oleh Shin. Shin lalu memerintahkan pasukannya untuk melempari Hoken dengan tombak.
Tapi lagi-lagi Hoken mampu menangkis tombak-tombak tersebut dan menjadikannya sebagai bumerang sehingga anggota Shin yang gugur semakin bertambah. Lee Sin kemudian menggunakan kemampuan terakhirnya untuk menyerang Hoken lagi. Namun serangan itu percuma hingga akhirnya Hoken berhasil mengalahkan Shin dengan jurus mematikannya. Melihat Shin tak berdaya, semua pasukannya pun melindungi tubuh Shin dari serangan Hoken. Sampai akhirnya datanglah pasukan Qin yang akan membantu Regu Hisin. Pasukan itu memberitahu Regu Shin bahwa Hoken adalah panglima tertinggi dari pasukan Zhao. Saat mereka hendak menyerang Hoken, pasukan Zhao yang dipimpin oleh Mangoku atau Wanji datang sehingga terjadilah peperangan di antara keduanya. Sedangkan Regu Hisin mengambil kesempatan ini untuk membawa Shin serta Kyokai keluar dari medan pertempuran. Di dalam pelariannya, tim yang membawa Shin terpisah dari tim yang membawa Kyokai. Meskipun begitu, mereka harus tetap terus lari karena pasukan Zhao sedang mengincar Shin yang sebelumnya telah membunuh Jenderal Fuki. Namun, belum sempat pergi jauh, mereka berhasil ditemukan oleh Jenderal Wanji. Untungnya, Shin lebih dulu disembunyikan oleh dua bersaudara sekaligus teman Shin waktu kecil bernama Bito dan Bihei. Yatte miro. Sedangkan pasukan tersisa melarikan diri ke arah yang berbeda agar pasukan tersebut tidak menemukan. Saat di tengah pelariannya, Bihei dan Bito mulai kelelahan karena keduanya sama-sama terluka. Namun di sini, Bihei melihat kalau Bito telah terluka sangat parah di bagian perutnya sampai mengeluarkan darah. Menyadari pasukan Zhao bakal menemukan mereka melalui darah Bito, Bihei pun memberikan kain untuk menyumpal luka Bito. Setelah itu, Bihei meminta Bito untuk pergi membawa Shin ke arah yang berbeda sehingga nantinya para pasukan Zhao lebih tertarik mengejar Bihei yang pergi ke arah sana. Setelah berjalan cukup jauh, Bito akhirnya tak kuat lagi berjalan dan memutuskan untuk boboan di suketan. Shin yang mulai tersadar kemudian mulai mengobrol tentang persahabatan mereka waktu masih kecil. Bito juga meminta Shin untuk tidak menyerah dalam menggapai mimpinya menjadi jenderal tertinggi. Sementara itu di desa, istri Bito bernama Yuri pergi ke kuil bersama istri Bihei bernama Tobi. Keduanya entah mengapa merasa tidak enak hati karena kepikiran tentang nasib suami mereka. Maka dari itu keduanya terus berdoa agar diberikan keselamatan untuk suami mereka. Namun di tengah doa, Yuri tiba-tiba mendengar suara Bito yang mengatakan, "Maafkan aku." Dan bersamaan dengan itu, Shin mendapati kalau Bito telah meninggal. Hal ini pun membuat Shin sangat terpukul. Begitu pula dengan Yuri yang langsung menangis karena merasakan kalau Bito telah tiada melalui batinnya. Di pagi harinya, semua pasukan Hishin akhirnya bertemu satu sama lain, termasuk Bihei dan kelompok Kyokai yang semalam terpisah. Tapi di waktu yang sama, Shin tiba-tiba datang sambil menggendong Bito. Shin lalu meminta maaf kepada Bihei sambil menunjukkan Bito yang sudah tidak bernyawa. Sontak kematian Bito pun membuat semua regu Hishin menangis termasuk Bihei. Setelah memakamkan Bito, Shin dan Kyokai mengobrol tentang kehebatan Hoken. Kyokai menjelaskan bahwa kekuatan Hoken didapat bukan dari puasa mutih ataupun bertapa di pohon beringin, melainkan hasil kerja keras Hoken dalam berlatih selama puluhan ribu kali. Sedangkan serangan yang membuat Shin muntah darah adalah jurus mematikan yang sering digunakan klan Ryu atau klannya Kyokai dalam membunuh musuh dari dalam. Tapi anehnya, Shin mampu bertahan dari jurus tersebut dan sembuh dalam setengah wengi saja.
Beberapa saat kemudian, Regu Hisin akhirnya bersatu lagi dengan pasukan Jenderal Oki. Shin lalu melaporkan kepada Oki bahwa pasukannya kini tinggal 36 orang. Namun meskipun sangat sedikit, Shin tidak menyerah dan tetap ikut berperang sampai titik darah penghabisan. Melihat semangat Regu Hisin yang tak pernah pudar, meski dihantam cobaan berat, Jenderal Oki pun sangat bangga karena ia tidak sia-sia memberi nama regu milik Shin Hisin yang sesuai dengan karakternya, yaitu pantang menyerah. Sementara itu, pasukan Jenderal Mobu dan Jenderal Kano terlihat sedang bertempur melawan pasukan Zhao yang berada di mulut lembah. Dalam pertempuran itu, Mobu melihat Hoken, dan karena Hoken adalah salah satu jenderal tertinggi Zhao, Mobu pun langsung mengejar Hoken untuk membunuhnya. Jenderal Kano yang melihat Mobu masuk ke dalam lembah pun segera ikut mengejar dan memperingati Mobu kalau mereka tidak boleh masuk terlalu dalam. Karena jika mereka terlalu jauh, maka Mobu tidak bisa melihat perintah apa yang diberikan oleh Jenderal Oki. Meskipun sudah diperingati, Mobu terus mengejar Hoken, sampai akhirnya Mobu berhasil membunuh Hoken dengan mudahnya. Tentu saja Mobu merasa aneh karena Hoken tidak selemah itu. Dan benar saja, ternyata Hoken yang Mobu bunuh bukanlah Hoken yang asli. Di waktu yang sama, tiba-tiba pasukan Zhao yang dipimpin oleh Jenderal Cao Shou datang dan langsung mengepung pasukan Mobu. Dan dari situlah Mobu baru sadar bahwa ini ternyata adalah jebakan. Sementara itu, di kerajaan Qin, tepatnya di ibu kota Xianyang, Raja Ise atau Yin Zheng sekaligus teman Shin, kedatangan ratu suku barbar yang bernama Yotanwa. Kedatangan Yotanwa ke sini yaitu untuk memberitahukan Raja Yin Zheng tentang pembantaian 100.000 prajurit barbar di wilayah Pegunungan Batu. Jadi yang terbantai di mid-credit film ketiga ternyata bukan pasukan Qin, melainkan pasukan suku barbar saat membantu pasukan Qin melawan pasukan Zhao. Yotanwa merasa aneh karena selama ratusan tahun suku barbar selalu memenangkan perang di wilayah pegunungan. Dari situlah Yotanwa menyadari bahwa prajuritnya terbantai akibat adanya ahli strategi paling cerdas yang dimiliki oleh kerajaan Zhao. Dan setelah ditelusuri, ternyata ahli strategi itu adalah salah satu panglima besar Zhao dari ketiga panglima tertinggi. Dia bernama Jenderal Riboku yang rupa-rupanya Riboku ini pria misterius yang telah mendatangi Diao serta Kreweng. Di saat itu juga, Riboku dijemput oleh pasukan Zhao yang tentunya membuat Diao terkejut karena orang yang ada di dekatnya itu ternyata adalah musuhnya. Meskipun begitu, Riboku tidak membunuh Diao karena ia hanya membunuh orang yang turun ke medan perang. Sebelum pergi, tangan kanan Riboku yaitu Kaini memberitahu Diao bahwa ahli strategi itu bukanlah pekerjaan yang lemah. Justru ahli strategi itu jauh lebih kejam dari para jenderal yang turun ke medan perang. Sementara itu, Jenderal Oki dan Shin akhirnya masuk ke lembah untuk membantu Mobu. Jenderal Oki lalu menyuruh tangan kanannya yang bernama Jenderal Toh untuk menjalankan rencananya. Jenderal Toh kemudian mulai turun ke medan perang dan menggunakan kemampuan dalam memutar-mutar pedang untuk menyingkirkan pasukan Zhao. Dan begitu pasukan Zhao terkecoh oleh dua keributan yang disebabkan oleh Shin serta Jenderal Toh, dari situlah Jenderal Oki turun ke medan perang. Setelah Oki memasuki medan perang, ia akhirnya bertemu dengan musuh lamanya, yaitu Hoken. Menyadari kedua panglima jenderal tertinggi saling bertemu, pasukan Zhao pun mengangkat bendera pertarungan antara Jenderal Oki dengan Jenderal Hoken. Sebelum perduelan dimulai, kita beralih ke Raja Yin Zheng yang sedang mengobrol dengan penasihatnya yaitu Sun Bonkun. Di situ Sun Bonkun bercerita tentang kisah cinta Jenderal Oki. Jadi, 21 tahun yang lalu, kerajaan Qin memiliki jenderal wanita cantik bernama Jenderal Qiu. Qiu terlahir dari hubungan Raja Shou atau ayahnya Yin Zheng dengan prajurit wanita Qin yang berpangkat rendah.
Dan karena takut Kyo terlibat dalam perebutan tahta serta takut diolok-olok karena ibunya hanya seorang prajurit rendahan, Raja So pun menitipkan Kyo ke ayah Jenderal Oki yang kemudian diasuh oleh asisten rumah tangganya. Kyo. Mengingat Kyo besar dan tinggal di kediaman keluarga Oki, ia pun dekat dengan Oki, bahkan sangat ngefans sekali dengan Oki yang selalu menang dalam peperangan. Saking sukanya, Kyo juga berniat ingin menjadi istri Oki, namun untuk menjadi istri Oki, Kyo harus menjadi seorang jenderal tertinggi yang harus menaklukkan 100 kastel. Seiring berjalannya waktu, Kyo akhirnya diangkat menjadi jenderal dan menjadi ajudan jenderal Oki. Kyo juga mendapatkan pujian dari Raja So karena telah menaklukkan puluhan kastel. Namun pujian itu terlalu mencolok hingga akhirnya Kyo mengetahui kalau Raja So adalah ayahnya. Meskipun begitu, Kyo tidak mau ikut campur dalam tahta, terlebih memilih mengejar cintanya, yaitu menjadi istrinya Oki. Pada suatu hari, Jenderal Oki menemui Kyo di ruangannya. Di situ Jenderal Oki memberitahu Kyo bahwa mereka mendapatkan misi untuk menaklukkan kastel ke-100, yang artinya jika Kyo menang dalam perang ini, ia akan menjadi istri Jenderal Oki. Mengetahui hal itu, Kyo pun sangat bersemangat. Namun naasnya, dalam misi ke-100, Kyo terbunuh oleh Jenderal Zhou yaitu Hoken. Melihat belahan jiwanya terbunuh, Oki pun marah besar dan menggunakan amarahnya tersebut untuk membunuh Hoken. Akan tetapi setelah Hoken terbunuh beberapa jam, ia entah mengapa hidup kembali. Itulah mengapa Hoken disebut sebagai dewa perang karena memiliki kemampuan seperti dewa. Kita kemudian kembali ke scene di mana Jenderal Oki dan Hoken akan berduel di depan para prajurit. Keduanya kemudian memulai pertarungan dengan menggunakan tombak pedangnya masing-masing. Dalam pertarungan itu, keduanya sama-sama hebat dan memiliki kekuatan yang sama kuatnya. Namun meskipun Hoken memiliki keterampilan bela diri yang sangat mahir, ia berhasil dikalahkan oleh Jenderal Oki. Ketika Oki hendak membunuh Hoken, tiba-tiba datanglah Riboku beserta pasukannya. Kedatangan Riboku tentunya membuat fokus Oki buyar dan akhirnya tidak jadi membunuh Hoken. Jenderal Oki juga sangat terkejut karena dirinya secara tidak sadar telah masuk ke dalam strategi milik Riboku. Jenderal Riboku kemudian mengirim satu batalion untuk menyerang pasukan Jenderal Oki. Gak cuma itu, Riboku juga mengirim salah satu jenderalnya untuk membunuh Oki secara diam-diam menggunakan panah. Di tengah pertempuran, Jenderal Chaozu memilih kembali ke kerajaan. Tetapi aksinya itu diketahui oleh Jenderal Toh. Dan hanya satu kali serangan saja, Jenderal Toh berhasil membunuh Jenderal Chaozu. Sementara itu, Jenderal Oki mulai kehabisan ide. Ia pun memberikan sebuah pidato kepada semua prajuritnya untuk tidak menyerah. Ia meminta setiap prajurit harus membunuh 10 musuh sebelum mati. Apapun yang terjadi, mereka harus terus bertarung layaknya binatang buas. Pidato itu pun akhirnya membangkitkan semangat para prajurit. Setelah itu, Jenderal Oki kembali berduel dengan Jenderal Hoken. Namun
Namun, di tengah itu, Shin dan Kyokai melihat kalau salah satu Jenderal Zhou sedang mengarahkan panahnya ke Jenderal Oki. Tanpa pikir panjang, Shin pun berlari untuk menghentikan jenderal tersebut. Tapi ketika ia hampir dekat, Shin malah tertabrak kuda. Sedangkan Jenderal Oki berakhir kalah dalam duel dengan ditusuk oleh Hoken serta anak panah di bagian perutnya. Melihat hal itu, Shin pun langsung membunuh si jenderal pemanah. Sedang semua prajurit Oki shock melihat rajanya telah dikalahkan oleh Hoken. Meskipun terluka sangat parah dan dalam keadaan sekarat, Jenderal Oki masih memiliki kekuatan untuk mencoba membunuh Hoken. Tapi Hoken yang belum terluka parah segera mencabut senjatanya dan bersiap untuk memenggal Oki. Untungnya di waktu yang sama, Shin langsung menangkis serangan Hoken, kemudian disusul oleh Jenderal Toh yang memerintahkan semua prajuritnya untuk keluar dari medan perang. Jenderal Toh, Mobu, dan Kano kemudian membukakan jalan untuk Shin dan Oki. Dalam posisi ini, Jenderal Oki meminta Shin untuk duduk tegap serta menatap semua wajah prajurit. Dari situlah Shin merasakan seperti apa rasanya menjadi seorang jenderal, yang mana menjadi seorang jenderal ini memiliki pandangan luas dalam mengamati peperangan. どうですか? Sementara itu, Kaini menanyakan kepada Riboku kenapa ia tidak mengejar Oki. Riboku pun menjelaskan bahwa Jenderal Oki merupakan simbol martir bagi kerajaan Qin, di mana jika mereka membunuh Oki di tempat, maka semua pasukan Qin akan murka dan terus mengincar kerajaan Zhou. Dan jika itu terjadi, Riboku mengetahui kalau dirinya bakal mati oleh amukan pasukan Qin. Maka dari itu, Riboku membiarkan Oki pergi meninggalkan perang sehingga Oki bisa mendapatkan pemakaman yang layak. Setelah keluar dari medan perang, Oki kemudian mengumpulkan semua prajuritnya. Ia lalu menyerahkan seluruh prajuritnya kepada Jenderal Toh yang sudah setia menemani dirinya selama puluhan tahun. Sebelum meninggal, Jenderal Oki memberi Shin perintah untuk terus berlatih dengan cara ikut segala peperangan. Dengan begitu, Shin akan mendapatkan banyak pengalaman dan strategi apa yang ada di medan perang. Jenderal Oki lalu mewariskan senjatanya ke Shin tepat saat dirinya meninggal dalam posisi duduk tegap. Oki Shogun. Berita gugurnya Jenderal Oki kemudian sampai ke telinga Raja Yinseng dan Sun Bonkun. Sun Bonkun yang merupakan teman dekat Oki tentu saja sangat terpukul atas berita kematian Oki. Di keesokan paginya, Shin dan semua prajurit Oki kembali ke ibu kota Xianyang untuk memakamkan Oki. Sebelum masuk ke ibu kota, Shin memberi pidato kepada semua prajurit untuk bersikap tegar. Ia juga mengungkapkan bahwa sebenarnya Qin telah menang karena berhasil membuat pasukan Zhou kembali ke kerajaannya. Film ini ditutup dengan Shin yang memerintahkan semua pasukannya sambil memegang senjata milik Jenderal Oki. Sensei!